Hey guys, welcome back. Jadi kali ini seriesnya Study with Tuang. Nah, kali ini kita belajar lanjutan materi lingkungan ya. Oke, jadi kita review lagi, ekosistem itu apa sih? Ekosistem merupakan suatu ekosistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi itu pengertian ekosistem. Kalau kita udah paham pengertiannya, udah mudah lah ya. Jadi ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh tuh sama nyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Jadi kayak saling membutuhkan gitulah intinya, poinnya. Oke, lanjut. Jadi ekosistem itu kan dibagi sama 3 nih. Kemarin kita udah bahas banyak banget. Dan ini ada dibagi 3 lagi nih. Ekosistem tuh ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, ada piramida makanan. Nah, dari namanya udah kelihatan ya pengertiannya apa. Tapi kita bahas juga satu-satu. Oke, jadi pertama ada rantai makanan. Nah, ini yang digambar itu kan bentuknya kayak rantai ya. Ya kan? Jadi itu rantai makanan itu proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear. Linear itu maksudnya nyambung lah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi kan kita makan supaya kita bisa tetap hidup kan. Nah, itu juga dengan hewan. Nah, rantai makanan juga bisa diartikan juga sebagai tingkatan atau urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Manusia juga bisa termasuk loh. Iya, tapi kali ini kita bahas yang ada tumbuhan dan hewannya aja. Ya. Coba ada apa aja di sini? Pertama ada padi. Itu padi ya? Padi atau rumput lah ya. Sejak kapan nih sawah rumput? Ada ya? Itu padi atau rumput? Lalu ada tikus. Tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang diurai sama jamur atau bakteri juga bisa. Jadi ini tuh urutannya rumput, dimakan tikus, dimakan ular, dimakan elang, diurai sama jamur. Terus jamurnya ini ada di tanah, terus dia bakalan membantu tumbuhan untuk tumbuh lagi. Jadi dalam sebuah rantai. Ya, lanjut. Lanjut lebih rumit lagi. Nah, saya udah nggak asing lagi nih. Jaring-jaring makanan. Nah, jaring makanan itu gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan sama dikombinasikan. Nah, tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nama lain jaring-jaring makanan juga bisa disebut sistem sumber daya konsumen. Nah, ini hewannya lebih banyak lagi dan banyak banget ini panahnya. Dan ada apa aja? Sebentar, kadang juga itu bisa disebut sebagai jaring laba-laba ya. Iya. Jaring laba-laba kan rumit sama kayak jaring-jaring makanan. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Di situ ada padi, ada rumput ada atau padi, ada pohon, ada tikus, belalang, ada ulat, ada ayam, ada katak, dan ada ular, dan ada elang. Oh iya, jadi itu dalam jaring-jaring makanan, rantai makanan, sama piramida makanan, ada lagi, ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Nah, di piramida bakalan ada. Jadi kalau piramida makanan itu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi. Jadi perbandingan komposisi jumlah biomasa sama energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Nah, biasanya kalau di piramida makanan ini nggak ada pengurainya ya. Ya kan? Ayo guys, kalau kalian perhatiin, kita lihat ke halaman seluruhnya. Ini kayak derajat ke bawah, jadi bagian sini ada produsen, terus bagian sini juga ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3.
Nah, jadi di piramida makanan ini biasanya gini gambarnya nih. Pertama di paling bawah itu kan tropik 1. Nah, tropik 1 tuh biasanya yang tumbuhan-tumbuhan. Jadi itu namanya produsen. Jadi produsen itu yang dia bisa menghasilkan makanannya sendiri, kayak tumbuhan. Tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan dari fotosintesis. Dan tidak membutuhkan organisme lain. Ya, jadi kan tumbuhan itu kan nggak makan sesuatu, tapi dia menghasilkan makanan lewat daun yang berfotosintesis. Nah, itu namanya produsen. Jadi kalau ditanya pengertian, produsen itu tumbuhan biasanya. Produsen itu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, di dalam piramida ini cuma ada produsen sama konsumen. Nah, jadi konsumen ini bisa banyak banget tingkatnya. Tapi biasanya cuma sampai konsumen 3 nih. Nah, habis itu langsung dilanjut sama si pengurai. Nah kita bahas di tropik kedua. Tadi kan di paling bawah, terus di tropik kedua nih. Jadi si produsen dimakan sama tropik keduanya. Tropik keduanya tuh apa? Konsumen pertama. Ya, jadi kalau konsumen itu kan yang makan dia nggak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi kalau bedanya, kalau produsen bisa menghasilkan makanan sendiri, dan biasanya itu dia tumbuhan. Kalau konsumen dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, kayak manusia dan hewan, mereka kan memakan sesuatu dari luar. Nah, di tropik kedua ada apa? Di tropik kedua ada konsumen 1. Ada tikus, belalang, dan ulat. Nah, jadi kita lihat di yang sebelumnya. Kita lihat di sebelumnya nih, jadi kan ada rumput sama pohon nih, mereka tuh produsen. Terus ada tikus, ada belalang sama ulat, itu konsumen pertama. Nah, di tropik ketiga ada konsumen 2, udah lanjut aja ke 2, 3. Nah, itu ada ayam sama katak. Nah, kita lihat lagi tempatnya. Nah, jadi si ular ini termasuknya ke konsumen puncak karena ular tidak dimakan sama elang. Ya kan ya? Tuh. Dilihat di jaring-jaring, ular itu dia tidak dimakan sama siapa-siapa. Ciri-cirinya konsumen puncak itu. Dia tidak dimakan sama siapa-siapa, tapi dia diurai. Nah, itu udah tropik keempat tuh, konsumen 3. Atau kalau udah paling akhir, namanya konsumen puncak. Nah, biasa di piramida makanan tuh nggak ada pengurai atau bakteri ya. Tapi kalau misalkan bakteri atau jamur itu masuknya ke pengurai. Jadi kan ada produsen, dia dia bisa menghasilkan makanan sendiri, konsumen tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, dan pengurai itu dia yang menguraikan organisme yang telah mati. Nah, jadi simpel ya. Kita sudahi dulu ya. Ini apa lagi bikin? Aduh, kocak dulu. Ayam sudah menjadi ayam goreng. Yeay. Oke, jadi makasih udah dengerin aku ya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tinggalkan like, di-share juga sama subscribe. Jangan lupa. Bye-bye guys.